persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bisa berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita akan menyembah Dia. Mari kita awali ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menghampiri pelataran-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami membawa korban syukur kami ya Tuhan Yesus. Ini segenap hati kami berikan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Ya Allah kami yang hidup, mari ya Tuhan. Engkau layakkan kami, menguduskan kami untuk dapat menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati lebih lagi kita katakan Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi dari awal sama-sama kita nyanyikan bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami angkat suara kami mau naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan doa kita. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu ya Bapa, di sepanjang langkah kami, di sepanjang nafas kami, di sepanjang hari kami Yesus. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu selain hanya menaikkan syukur sembah kami kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kami lebih lagi mendekat kepada Engkau Yesus. Mari Allah kami, lebih lagi Engkau jamah kami Yesus. Engkau bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu melalui dupa yang kami naikkannya, itu penyembahan kami Yesus. Mari ya Allah kami, bertata di atas setiap pujian kami. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu Yesus, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan kami untuk besar setia-Nya, untuk kasih setia-Nya. Kami datang membawa korban syukur, kami datang tersungkur untuk menyembah-Mu. Hurana malabaya sande, huralabaya takana malabaya sande. Kami menyembah Allah kami yang hidup, yang bertata di kerajaan-Nya yang kekal. Sungguh besar dan ajaib perbuatan-Nya. Urana malabaya takaralabu, syakarana malabaya sande. Urana malabala bala 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 bala. Oh Yesus, kami menyembah-Mu di dalam roh, di dalam kebenaran-Mu Yesus. Engkau yang layak terima hormat pujian dari kami Allah kami. Urana malabaya takaralabaya sate, urana malabala bala 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 malabaya takaralaboya, syakarana malabaya sande, urana malabaya pakaralabaya malabaya karalabaya mama 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 biralabaya patakarana malabaya sande, uralabaya irana malabaya pakaralabaya, uralabaya malabaya sande. Kami datang ya Bapa, kami sujud menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki hidup kami. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami berserah. Inilah hidup kami. Kami serahkan padamu ya Bapa. Pakai dan bentuklah seturut kehendak-Mu. Ya Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong kami, sehingga kami dapat datang menyembah Engkau di sini ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau ya Bapa, dimanapun kami berada Yesus. Kami akan selalu menyembah Engkau. Syakaralabaya pakaralabo, urana malabaya pakaralabaya patatakaralabo, urana malabaya sande, urala malabala. Mari semuanya kita berbahasa roh.
Ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari umat Tuhan, lebih dalam lagi kita angkat suara kita, kita sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semuanya lebih dahsyat. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi hadirat, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Jiwa kami tenang, jiwa kami damai di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hurana malabaya takara labaya sandi, hurana malabaya pakara labaya mama labala bala 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 bala. Terima kasih buat hadirat, buat damai sejahtera yang Kau berikan di hidup kami Yesus. Kami mau bersyukur untuk itu ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Ini saatnya kami akan naikkan syafaat kami ya Bapa, buat setiap umat-Mu ya Bapa, buat bangsa dan negara kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini, untuk anugerah yang terus Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun Kau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Dan kami tahu kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap ibadah yang kami naikkan setiap hari di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sudah kami terima sampai hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah berhenti mengajari kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang membawa hidupnya ke dalam tangan-Mu, membawa permasalahan-permasalahan hidupnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan malam ini ya Tuhan, kami bawa Ibu Lamria Siahaan ya Tuhan, di mana anaknya Agustinus akan mengikuti wawancara di sebuah perusahaan. Biarlah hikmat-Mu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga ketika dia diwawancarai, ada satu pengertian, ada satu jawaban yang bagus dari anak-Mu ini, sehingga dia diterima dalam pekerjaannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Rida Meliana ya Tuhan, yang mendoakan untuk Vina yang sakit ya Tuhan Yesus. Biar kesembuhan terjadi ya Tuhan, mujizat-Mu Kau limpahkan bagi Vina yang sakit ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Dionet Novelin ya Tuhan Yesus, untuk berkati kandungannya ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan ya Tuhan. Biarlah bayi yang dikandungnya nanti akan lahir dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya ketika dia menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan dari Bapak Jeffrey Sanjaya ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitnya, biar Kau Allah sendiri yang menyembuhkannya saat ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Grace ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang Olimpiade karya ilmiah ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan dalam Olimpiade ini ya Tuhan. Hikmat-Mu Kau berikan kepadanya, sehingga dia bisa menang dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah ini. Biar apapun yang mereka doakan, Kau Allah sendiri yang menjawab dan mendengarnya Tuhan. Kami juga bawa ya Tuhan bangsa kami. Terima kasih untuk pemilu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan mengawal bangsa ini sampai akhir ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Kau Allah yang sangat mengasihi negeri ini ya Tuhan. Terima kasih untuk keamanan yang sudah Kau berikan kepada kami negeri ini. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, presiden yang terpilih adalah kedaulatan yang dari Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau akan menyertainya, Engkau akan memimpinnya ya Tuhan. Sehingga 5 tahun ke depan kami percaya ada keputusan-keputusan yang terbaik yang dibuat oleh presiden kami, yang akan membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Sebab kami tahu rancangan-Mu sangat indah untuk negeri ini. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, mari semuanya sembah Dia. Yesus,
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi dan pakai pembicara-Mu ya Bapa. Berkati gembala kami yang akan menyampaikan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Saudara diberkati dengan hadirat Tuhan. Yes, memang luar biasa. Kita baca Mazmur 105, 100 ayat 5. Baca yang keras saudara. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Katakan amin. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kalau kita dibesarkan, kalau saudara dibesarkan dari keluarga Kristen, saudara mungkin sudah mengerti dan belajar tentang doa saudara di masa kecil. Yaitu doa apa? Doa makan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan dan minuman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doanya sederhana. Tapi sebenarnya ketika kita berkata terima kasih untuk makanan dan minuman. Ya kan? Ini bicara tentang apa saudara? Tentang kebaikan Tuhan yang memberikan makanan dan minuman buat kita. Saudaraku. Nah saya mau nanya sama saudara. Saudara percaya gak bahwa Tuhan itu baik? Saudara merasakan gak kebaikan Tuhan? Ya kan? Siapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Coba lambaikan tangan. Saudara percaya, katakan amin? Ya. Cuman gini. Kita percaya Tuhan itu baik. Saya ulangi lagi nih. Ya. Tapi seringkali, ya kan, kita tidak hidup seperti yang kita percayai. Terutama, ya kan, ketika kita mengalami masa-masa sulit, kesulitan dalam hidup kita. Saya mau ulangi saudara sekali lagi, ini paling penting. Ya kan saudara, selalu ingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ingat terus kebaikan Tuhan, ingat akan kasih Tuhan. Saudara ingat akan kasih Tuhan. Yang kedua gini saudara, ya kalau kita ingat akan kasih Tuhan, ya ini dampaknya apa? Ini akan memberikan kita satu sudut pandang yang baru. Ketika kita mengalami masa yang sulit, ini akan membuat kita tuh ada pengharapan. Kalau kita tahu Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, karena Dia baik, karena Dia mengasihi saya, pasti Tuhan akan tolong saya. Katakan amin saudara, itu yang paling penting. Kita udah tahu, saya tadi udah jelaskan bahwa kapan, ya kan, saat-saat sulit dalam hidup kita. 3, saat kita melakukan kesalahan. Di mana sukacita kita hilang. Sukacita keselamatan. Bukan keselamatan hilang, sukacita keselamatan kita hilang. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau melakukan kegagalan. Ini penting saudara, kita minta belas kasihan Tuhan. Doa belas kasihan Tuhan.
Itu masa sulit buat kita. Katakan amin. Nah, iblis berusaha, saudara. Kalau kita sudah bersalah, kita sudah jatuh dan gagal, iblis akan berusaha untuk kita jangan berdoa. Jangan ke gereja. Jangan baca Alkitab. Kamu gak layak. Tuhan pasti akan tolak kamu. Apa benar? Jangan mau ditipu oleh iblis. Kita harus tahu Tuhan itu baik. Tuhan baik bukan karena kita baik. Tuhan baik karena memang karakter dia baik. Katakan amin. Ya kan saudara? Kasih setianya, maksudnya kebaikannya itu selamanya. Bahkan setianya turun temurun, itulah Tuhan. Katakan amin. Iblis berusaha, kalau kita belum berdosa, kalau kita belum bersalah, kalau kita belum gagal, dia bilang lakukan saja, nggak apa-apa kok. Orang lain juga buat. Jangan sok suci lah. Dia bilang itu dia kecil-kecilin. Kesalahan itu kecilin dosa. Tapi waktu kita lakukan, jatuh, langsung dia gede-gedein. Wah, itu terlalu besar kesalahan kamu. Wah, kejatuhan kamu udah gak bisa terampuni dah. Tuhan udah gak mau. Jangan, ingat kebaikan Tuhan dan minta belas kasihannya, doa langsung. Supaya kembali nih sukacita, keselamatan kita. Karena kalau kita nggak langsung minta belas kasihan Tuhan, saat kita jatuh dan gagal, saudara akan hidup dalam apa? Ketakutan. Ketakutan itu adalah dicatat nomor 1. Untuk orang-orang penakut, ya kan? Baru nanti penipu, yang lain dilempar ke lautan api yang menyala. Dosa pertama, ketika Adam jatuh dalam dosa, perasaan apa yang muncul dari Adam? Aku takut. Maka dia bersembunyi. Takut itu memisahkan. Ketika kita takut, kita tahu kita jauh dari Tuhan. Ketika kita khawatir, takut nanti aku gak dihormatin. Takut jabatan aku akan hilang. Takut. Semua takut segala. Ketakutan akan menimbul. Itu tanda kita tidak dekat sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Supaya dia bisa tarik kita mendekat, katakan amin. Yang bisa membawa kita bisa dekat sama Tuhan itu siapa? Tuhan sendiri. Tapi kita datang dengan doa, minta belas kasihannya. Katakan, itu masa sulit pertama. Masa sulit kedua adalah, ya ketika kita kena kesulitan, kena masalah, ada kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, kita nggak bisa penuhi. Kita nggak sanggup untuk memenuhi itu. Saudaraku, nah di sini kita butuh Tuhan, kita butuh sehat. Saudara, pada waktu kita sakit, betul gak? Tapi kok udah ke dokter, gak sembuh-sembuh. Kita udah usaha, kok gak sembuh. Disitulah kita butuh belas kasihan Tuhan. Doa, katakan amin. Saudara sudah kerja keras. Tapi uang gak cukup. Utang gak bisa kebayar. Itu kan kebutuhan, betul saudaraku? Saudara butuh untuk hidup bebas utang. Tapi kok hidupnya tekanan dengan utang. Di situ kita butuh belas kasihan Tuhan. Tapi ingat dulu kebaikan Tuhan. Minta belas kasihan dalam doa. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua. Ya kan? Sekarang ya bagaimana caranya kita bisa merasakan dan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Saudaraku, bagaimana caranya saudaraku? Ya kita harus lihat, baca Alkitab. Contoh, ya soal bagaimana respon Tuhan ketika kita nih bersalah, kita ini gagal. Alkitab jelaskan tentang kisah perempuan yang kedapatan berzina. Saudaraku, ternyata Tuhan sendiri. Saudaraku, dibawa, itu kita lihat. Apa yang Tuhan buat? Apa Tuhan menghukum dia? Tuhan gak hukum. Ketika perempuan itu dibawa oleh para ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Dilemparkan ke. Ini loh orang kedapatan berzina perempuan ini. Perempuan itu kan, apa namanya? Jongkok. Betul saudara, dia jongkok. Semua kan pada berdiri. Yesus juga berdiri. Waktu dia dilempar. Menurut hukum Musa, orang ini perempuannya harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurut pendapat kamu? Tujuannya mereka tuh bawa perempuan ini untuk apa? Nyerang Yesus. Pakai perkataan Yesus untuk hajar Yesus. Apa reaksi Yesus pada waktu itu? Yesus tidak bicara, Yesus jongkok.
Yesus ikut jongkok. Lihat saudara ini. Ikut jongkok, lalu ngapain? Dia tulis ke tanah. Kenapa kau terus jongkok? Saya berpikir, kok jongkok? Yesus ini sedang merendahkan dirinya sejajar dengan perempuan itu. Untuk tenteramkan hatinya, untuk lindungi martabatnya. Lalu setelah itu Yesus berdiri lagi. Dengan sambil berkata kepada orang-orang munafik ini, orang-orang Farisi ini. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang pertama ambil batu, lempar perempuan itu. Lalu setelah omong itu, Yesus jongkok lagi, sejajar lagi. Tungguin satu-satu orang-orang munafik itu. Tinggalkan Yesus, tinggalkan perempuan. Tidak ada yang ambil batu. Karena Yesus tahu satu-satu kelakuannya. Tuhan tahu boroknya semua. Tuhan tahu kesalahan mereka. Mereka tahu, Tuhan tahu. Yesus tahu. Makanya pulang. Yang tidak pernah berbuat dosa siapa? Tuhan sendiri. Saudaraku, pelajaran ini menunjukkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita sudah jatuh, kita bersalah, kita gagal. Mungkin kalau kita salah sama orang, kita gagal sama orang, kita dihabisin. Saudara lihat begal-begal itu, video begal. Betul? Ya kan? Ketangkap itu dihabisin sampai dia tuh kasihan banget. Diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Tuhan, kalau dia melihat orang yang gagal, yang jatuh, yang berdosa, Yesus tuh, dia akan perlakukan secara apa? Bermartabat, secara manusiawi. Tapi Yesus perlakukan orang munafik dengan keras. Itu beda saudara. Yang ngerti katakan amin. Akhirnya Tuhan tanya. Terus setelah itu mereka sudah gak ada orang. Yesus berdiri. Yesus tanya sama perempuan ini. Ya kan? Adakah orang yang menghukum kamu? Kenapa Yesus tanya? Yesus tuh mau angkat harga dirinya. Diajak ngobrol. Katakan amin. Coba saudara orang hebat, orang besar mungkin. Ya kan, di kantor saudara atau saudara dikenal. Lalu saudara bisa nyapa office boy di kantor saudara. Saudara sapa satpam, tanya apa kabar, udah sarapan belum. Bagaimana perasaan dia? Terangkat, betul gak? Apalagi orang ini sedang lagi dihajar, direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Apalagi dia lagi sedang salah kedapatan, lagi berzina. Saudara bayangkan, Tuhan tanya, ada gak orang yang menghukum kamu? Tuhan tahu gak? Kalau dia tidak ada orang yang hukum, tahu gak? Tahu. Kenapa Tuhan harus tanya? Dia mau angkat martabat kita. Saya ingin ajak kita nih belajar seperti Yesus memperlakukan orang yang salah sama kita. Katakan amin. Kalau kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan dengan kita doa dan minta. Ini kita harus praktekkan. Yesus bilang, ya kan, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu lebih dahulu. Supaya kita bisa ingat, ya kan, kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan orang dan kita bisa punya belas kasihan ke orang. Katakan amin. Kalau orang bisa salah sama kita pun bisa salah sama orang. Kalau kita salah, kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan kita dari rasa bersalah. Katakan amin. Nah Yesus tanya gini, ada nggak yang hukum kamu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu, ya kan, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ampuni. Yang kedua, Tuhan juga bebaskan perempuan ini dari rasa bersalah. Apakah perempuan ini pergi? Tinggalkan Yesus? Tidak. Yang dia tinggalkan itu dosanya. Tapi dia tidak pergi meninggalkan Yesus. Tapi dia pergi bersama Yesus. Kita gak akan pernah bisa tinggalkan dosa. Kalau kita juga tinggalkan Yesus. Kita bisa tinggalkan dosa. Kalau kita pergi bersama Yesus. Dan terbukti. Dia adalah perempuan yang pertama. Yang lihat Yesus. Bangkit dari kematian. Yesus panggil dia. Ibu, mengapa kamu menangis? Dia gak ngerti.
apakah kamu yang curi mayat daripada Tuhan? Dia kira ini tukang kebun yang ngomong. Katakanlah di mana kau curi itu, kau tempatkan. Maria, dia sebut namanya. Waktu dipanggil Maria, dia tahu, oh Tuhanku. Langsung, saking senangnya, oh Tuhanku. Pertama waktu dipanggil, ibu, mengapa kamu menangis? Ya kan? Maria, waktu dipanggil ibu, mengapa kamu menangis? Yesus mau bilang, aku pencipta kamu. Ibu, kalau waktu dia panggil Maria, baru dia kenal. Yesus, aku gembalamu. Aku gembalamu. Jadi pelayanan Yesus waktu dia bangkit dari kematian adalah pelayanan apa? Dia hapus air mata Maria. Jadi 2 kali air mata Maria dihapus oleh Yesus. Pertama pada waktu dia dilempar oleh orang-orang beragama di hadapan Yesus. Yesus tanya, apakah ada orang menghukum kamu? Pasti dia menangis. Tuhan hapus air matanya yang pertama. Yang kedua, Tuhan hapus air matanya karena dia kehilangan daripada Yesus. Dia berpikir Yesus, tubuhnya, mayatnya dicuri oleh tukang kebun. Keren saudara, katakan amin. Ini perlakuan Tuhan. Sama seperti kita. Cuman kita nih karena kita udah terpolusi dengan kita tuh nggak mudah. Gampang-gampang belas kasihan sama orang. Kita gampang untuk hakimi langsung, hukum langsung. Sehingga pada waktu kita gagal, kita salah, kita jatuh. Kita juga nggak gampang untuk datang ke Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Katakan amin saudara. Ini masa sulit. Ingat kebaikan Tuhan. Artinya dia tuh baik. Ya kan? Lalu untuk kita bisa datangi dia, kita perlu doa dan minta apa? Belas kasihan. Waktu doa tiap hari minta belas kasihan. Kalau kita sering berdoa minta belas kasihan Tuhan, kita tuh makin rendah hati. Kita makin lemah lembut. Saya yakin karena kita tahu aku tuh butuh Tuhan. Kadang apa kita bisa gak doa? Pernah gak doa untuk minta belas kasihan? Harus ada tiap doa minta belas kasihan Tuhan. Itu namanya doa yang merendahkan diri. Doa kan melatih kita untuk rendah hati. Bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita ada kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita ingat kebaikannya. Waktu apa? Kalau kita ada apa-apa. Kena apa-apa. Mau apa-apa. Kita doa. Doanya gimana? Minta belas kasihan. Amin. Entah saudara ada masalah apa. Kesulitan apa. Doa gak usah apa. Langsung di tempat aja diam sebentar. Tuhan ampuni. Aku minta belas kasihan-Mu. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Berikan aku kuasa-Mu. Berikan aku hikmat-Mu. Kirim golden connection. Kirim orang-orang untuk tolong aku Tuhan. Orang yang tepat. Tuhan buka jalan buat saya. Aku gak bisa jalan sendiri. Aku butuh tuntunan-Mu. Katakan amin. Ya saudara ya. Ini yang harus nih. Nah sekarang pertanyaannya saya belum tutup. Ya. Yaitu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa fokus terus tentang kebaikan Tuhan. Ingat selalu Tuhan tuh baik. Caranya gimana? Kadang-kadang kita lupa. Kalau udah ngeliatin orang tuh jahat, dijahatin. Jadi kita gak pernah berpikir lagi Tuhan itu baik. Kalau kita selalu mikirnya dijahatin sama orang. Orang jahat atau orang gak mengasihi aku orang gak pernah. Itu kalau pikiran kayak gitu, saudara sulit dapatkan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Nah ini penting. Bagaimana caranya saudara? Ya saudara harus baca Alkitab. Dengar khotbah-khotbah yang firman Tuhan. Katakan amin saudara. Nah ini. Tapi ada satu firman tadi pagi saya dapat dalam terjemahan The Message. Ayatnya udah terkenal sih. Saudara, bahkan ada lagunya lagi. Dibuat lagu. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Bahasa Indonesia dulu. Kita baca sama-sama yuk. Ini caranya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada kan lagunya? Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berilah ku renungkan karyamu di dalam hidupku. Ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Dalam bahasa Inggris, saudara, ya, gimana caranya kita bisa, ya kan, dapatkan yang terbaik, dapatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Dia terjemahannya gini, saudara. Worship God if you want the best. Sembahlah Tuhan kalau kamu inginkan yang terbaik dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ya kan, kita minta. Kadang-kadang kalau dia tolak atau dia tunda, pasti dia sudah siapkan yang terbaik. Katakan amin. Kalau dia nggak kasih permintaan kita, karena dia siapkan yang terbaik. Jangan-jangan yang kita minta, ya kan, batu. Padahal kita maksudnya minta roti. Nah, lihat lagi sini. Worship open doors to all His goodness. Jadi sembahlah Tuhan, ya kan? Jika kamu menginginkan yang terbaik, sembah, penyembahan. Nah sekarang nih, ya kan, penyembahan membuka pintu untuk semua kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Jadi saudara, setiap hari saya sarankan nyembah. Kayak di menara doa, di doa pengurapan ini kita nyembah. Saudara bisa rasakan kebaikan Tuhan. Ya, kapan saudara tahu, saudara rasakan kebaikan Tuhan? Kalau saya rasanya ketika saya netes air mata. Saya dalam hadirat, saya bisa nangis. Di sini ada plong, lega. Kayaknya ada jaminan, pasti ditolong, pasti dilindungi, selesai dah gitu. Itu namanya, itu di waktu penyembahan. Nggak ada cara lain. Nggak bisa mikir-mikir, yalah Tuhan baik. Nggak nyampe kayak gitu. Harus nyembah. Karena waktu kita nyembah, kita ngelatih pikiran kita untuk fokus ke Tuhan. Dengan kita nyanyi, muji, nyembah, nyanyi, mengucap syukur. Itu kita fokuskan diri kepada Tuhan. Ketika kita fokus ke Tuhan, tiba-tiba saudara, ada Roh Kudus akan kerja mengingatkan kita. Semua firman yang saudara pernah dengar lewat pengajaran ini, semua firman yang saudara pernah baca, itu bisa hidup, keluar, diingatkan. Kapan? Ketika saudara nyembah. Nyembah dengan bersuara. Kadang-kadang kalau udah terlalu lelah, terlalu berat, gak apa-apa. Gak usah bersuara, gak tutup mulut, tapi pakai headset ya, headset. Saudara cari lagu di YouTube. Lagu-lagu penyembah, hanya dengerin aja. Diam aja, dengerin, ikutin. Nikmati kata demi kata. Nikmati aja. Itu yang saya buat. Saya rendam diri saya mau denger aja. Ada saat saya nyanyi bahasa roh keras sendiri, wah sampai gitu. Tapi ada kata, saya pakai headset.
Saya cuman diam gini terus. Saya fokus ke Tuhan Yesus. Nanti dia ajarin tuh firman-firman. Sambil Alkitab saya buka. Lihat Mbak. Ini caranya. Ingat kebaikan Tuhan. Rasakan, alami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya sudah selesai. Kita bangkit berdiri yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji. Yuk kita angkat ya saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan nyanyi bersama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, aku berdoa untuk semua umat-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan untuk mereka semua. Biarlah mereka dapatkan yang terbaik. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau membuka pintu segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat mereka menyembah-Mu. Terima kasih sebentar mereka akan membawa persembahan sebagai korban syukur. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan Allah yang menjawab doa-doa kami. Karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Biarlah Engkau terima persembahan ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Terima kasih banyak Bapak. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.